Dalam Tazkirul Mustafa dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dunya an Sayyidi Ja'far, daripada Sayyidina Ja'far bin Muhammad, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu anhum, semoga Allah senantiasa meridhai mereka semuanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya ia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min mu'minin, tiadalah jika ada seorang yang beriman, adkhara ala mu'minin sururan, memasukkan satu kebahagiaan di dalam hati manusia, ya di dalam hati seorang muslim, illa khalaqallahu min zalika sururi malakan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan dari kebahagiaan tersebut malaikat, ya'budullaha, yang pekerjaan malaikat itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yumajjiduhu, dan ia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yuwahhiduhu, dan senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sharal mu'minu fi lahdihi, maka apabila seorang muslim yang tadi berbuat baik satu kebaikan, dan satu kebaikannya itu menjadikan orang lain bahagia, maka ketika orang yang berbuat baik tadi itu soro fi lahdihi, masuk ke liang lahatnya, masuk ke liang lahat itu berarti wafat, ja'as sururu, maka kebahagiaan itu akan datang, allazi adkhalahu alaihi fayaqulu lahu, kebahagiaan yang menjadi, yang ia sebabnya itu, kebahagiaan yang ada dalam hati muslim yang lain itu ketika dia wafat akan datang mendatanginya. Jadi ibu sekalian, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Allah itu pencipta makhluk dan juga pencipta perbuatan makhluk. Maknanya perbuatan kebahagiaan itu juga sifatnya adalah makhluk. Jadi apa saja selain Allah itu disebut makhluk. Jadi kebaikan-kebaikan manusia yang dilakukan di dunia nanti datang ke dalam kubur, datang ke hari kiamat, itu dalam wujud yang bagus, dalam wujud yang menyenangkan. Seperti Allah ini akan menjadikan Al-Quran sebagai syafa'an atas orang yang membacanya. Allah akan menjadikan tabarok. Apa tabarok itu? Surat Al-Mulk, tabarok, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang yang senantiasa baca Al-Mulk, nanti ketika dia dikubur akan datang Al-Mulk itu berupa cahaya yang akan menerangi kuburnya. Ada orang bersedekah air minum, ketika orang wafat bukanlah air minum yang datang mendekati dia, tapi kebaikannya itu Allah wujudkan dalam bentuk yang menyenangkan, yang menghiburnya ketika susah, menjadi teman ketika sepi. Begitu juga kebahagiaan itu sendiri, kebahagiaan yang ada di dalam hati disebabkan perbuatannya yang baik, itu juga akan menyerupa menjadi wujud yang menyenangkan dirinya. Di dalam kubur dia akan datang. Fayaqulu lahu, berkata kebahagiaan tadi itu, kebahagiaan itu akan berkata kepada orangnya, amma ta'rifuni, apakah kamu kenal dengan saya? Lalu orang ini menjawab, man anta, siapa engkau? Dia enggak kenal, dia sudah lupa dengan satu kebaikan yang dulu pernah dia buat. Kenapa lupa? Ya karena sedikit ya, cuma satu, kira-kira begitu. Fayaqulu, maka berkata kebahagiaan itu, anas sururul lazi adkhaltani ala fulan, aku ini adalah kebahagiaan yang dahulu engkau masukkan ke dalam hatinya si fulan. Anal yauma unis wahsyatak, hari ini aku sangat rindu padamu. Wa ulaqinuka hujjataka, aku ini sekarang akan menjadi hujjah bagimu, akan aku ajari engkau hujjah. Apa hujjah? Hujjahnya orang yang wafat itu adalah pertanyaan kubur. Hujjahnya orang beriman artinya dia mampu menjawab pertanyaan dalam kubur. Yang di belakang-belakang kita ini yang sudah dikubur itu mereka punya hujjah. Orang yang punya hujjah selamat. Apa hujjahnya? Menjawab pertanyaan malaikat. Ketika malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka kebahagiaan tadi akan datang mengajari, ucapkanlah Allahu
Rabbi. Tuhanku Allah. Lalu ditanya lagi, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Maka kebahagiaan yang datang tadi itu akan mengajari dengan ucapan Muhammad Nabi. Muhammad SAW adalah Nabi. Dan selanjutnya itu hujjah namanya. Wa usabbituka bil qawli sabit, dan aku akan jadikan engkau ini mampu mengucapkan kalimat yang kokoh. Kalimat yang kokoh itu ya tadi sama, mampu menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Wa ushidu bika mashhadal qiyamah, dan akan bersaksi kepadamu nanti pada tempat persaksian di hari kiamat. Jadi hari kiamat ibu-ibu sekalian, tidak ada satupun amal manusia kecil dan besar yang enggak dilihat. Seperti kita nonton film. Coba kalau sekarang perbuatan kita hari ini ngaji ini direkam nih. Kalau enggak direkam, enggak bisa kita lihat lagi kan. Tapi karena wasilah direkam umpamanya, maka minggu depan masih bisa kita lihat. Ini baru perbuatan manusia. Bagaimana perbuatan Allah, ya, yang maha mengetahui, maha melihat seluruh perbuatan kita, baik dan buruk akan dilihat, disaksikan, nanti diputar slide-nya di hari kiamat. Orang beriman ditutupi aibnya, orang kafir ditunjukkan aibnya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ditutupi Allah Subhanahu wa taala semua aib-aib kita. Nah, nanti kebaikan itu datang akan bersaksi. Wa asfa'u laka min rabbika, dan menjadi syafaat dari Tuhan. Maksudnya dia akan menjadi syafaat bagi dirinya kepada Allah. Wa urika manzilaka minal jannati, dan aku tunjukkan katanya bakal kedudukanmu di dalam surga seperti apa. Nah, ibu sekalian, orang itu yang berbuat baik ke orang lain itu bukan perkara yang remeh. Berbuat baik ke orang lain itu enggak mesti dengan perbuatan yang susah-susah. Ketemu di jalan negur saja sudah cukup gitu. Orang ketemu saudaranya di jalan sampai nunduk aja, sampai nabrak, enggak menegur gitu kan. Seperti orang musuhan. Enggak begitu. Nah, kalau kita bertemu saudara di jalan ya berteguran, bersalam, sapa, mengucapkan assalamualaikum, itu berdoa kan? Assalamualaikum, semoga keselamatan atas dirimu. Nanti dia jawab, waalaikumsalam, semoga atasmu juga demikian, Allah berikan keselamatan. Itu perbuatan baik ya, perbuatan baik. Atau ada orang yang lagi kesulitan, betul-betul sulit, sedangkan kita ini mampu membantu. Orang mau riungan, hajatan, kita juga datang membantu. Tapi ingat, riungan datang membantu hajatan, jangan sampai memalingkan daripada sholat. Waktunya sholat ya sholat, nanti balik lagi bantu. Jangan riungan dari pagi sampai sore, nggak pulang-pulang, sholat juga enggak. Nah itu jangan, malah dosa ya. Tapi sholat waktunya, waktu membantu. Nah kalau ikhlas seperti itu ibu-ibu sekalian, maka hal tersebut perkara yang luar biasa. Kenapa? Karena Nabi juga bersabda ini dalam hadis diriwayatkan Imam At-Tabrani, inna ahabbal a'mali ila Allah ta'ala ba'dal faraidi idkhalu sururi 'alal muslimi. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah setelah ibadah yang wajib adalah memasukkan kebahagiaan di dalam hati seorang muslim. Bahkan kalau kita mau sholat sunnah nih, sholat rawatib, mau sholat sunnah ini, sudah wudhu, sudah berdiri, mau sholat sunnah, ada orang minta bantu. Ketika kita bantu, orang itu senang karena urusannya selesai. Para ulama menetapkan yang didahulukan membantu orang ketimbang sholat. Kalau itu sholat sunnah, karena dikatakan inna ahabbal a'mal ilallahi ta'ala ba'dal faraidi idkhalus sururi 'alal muslimi. Ibadah yang paling Allah cintai, yang paling ya, setelah yang wajib. Tapi kalau yang wajib ya itu haknya Allah, harus didahulukan. Tapi setelah yang wajib-wajib itu yang paling afdol ternyata adalah menyebabkan orang lain jadi bahagia. Wa idza kana hadza bil muslimi fa kaifa biwalidayhi. Jikalau seandainya perbuatan baik ini yang sangat baik itu dilakukan kepada orang muslim, yakni orang lain, Allah akan berikan ganjaran yang besar begitu. Fa kaifa biwalidayhi, bagaimana kalau ia yang berbuat baik itu kepada ibu bapaknya?
tentu lebih besar lagi kan ganjarannya. Fa iza ta'arada masalan baina fi'li rawatibi wa idkhali sururi 'alal muslimi yuqaddamus tsani. Maka seandainya suatu ketika terjadi pertentangan, makna pertentangan itu berbarengannya ibadah, bakalan sholat sunnah berbarengan dengan bisanya kita berbuat baik yang bisa membuat orang lain bahagia, maka dikatakan yuqaddamus tsani, didahulukan menyebabkan orang lain bahagia, didahulukan membantu orang. Jadi ternyata ibu-ibu, ibadahnya orang yang paling utama itu adalah ibadahnya orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain, bukan yang paling banyak salat sunatnya. Kalau yang paling banyak salat sunat atau ibadah-ibadah sunat itu untuk dirinya sendiri manfaatnya. Tapi kalau yang berbuat baik itu untuk orang lain, manfaatnya untuk orang banyak, maka itulah yang didahulukan. Nah, tentang menyebabkan perbuatan baik kepada orang lain yang menyebabkan orang bahagia itu kepada siapa saja, kepada orang dewasa, kepada anak kecil sekalipun. Mari kita lihat nih, inna fil jannati daron yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farrahas sibyan. Dalam surga itu ibu-ibu ada namanya rumah dalam surga, satu rumah dalam surga namanya adalah darul farah. Tiadalah yang bisa masuk ke dalam rumah tersebut kecuali siapa saja yang menyebabkan anak kecil jadi bahagia. Nah, anak kecil nangis minta permen, dikasih permen. Kasih permen anak kecil, baik anak dia sendiri atau anaknya orang lain, itu menyebabkan Allah berikan ia rumah di surga namanya darul farah. Itu anak-anak ya. Gimana? Beda kira-kira kalau dicubit sampai biru. Enggak ada salah dicubit karena lagi capek kerja ya. Anaknya datang nangis-nangis langsung dicubit karena capek kerja. Yang bukan begitu yang bagus. Yang bagus di apa? Dibuat bahagia itu anak kecil. Bagaimana dengan orang yang lain? Yang terakhir ibu sekalian. Yang terakhir ya. Nah, ini nasihat ulama. Hadis Rasul, perkataan ulama, bukan perkataan saya ya. Kalau saya ini ya nggak bisa apa-apa. Kita semuanya mengikuti nasihatnya para ulama. Suatu ketika ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu ketika datang seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata laki-laki ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asaitu fatahhirni, aku ini telah berbuat maksiat, sucikan aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah berbuat maksiat, berbuat dosa. Ya Rasulullah, sucikan aku, maknanya jadikan aku ini diampuni Allah. Bagaimana caranya? Qala, Nabi menjawab, wa ma isyanuk, dosa yang kamu perbuat itu apa? Sampai-sampai kamu datang mengadu kepadaku, coba ceritakan padaku dosamu itu apa? Qala, berkata orang tersebut, astahi min an aqula, ya Rasulullah, aku sangat malu untuk menceritakan dosa tersebut. Intinya dia ngomong, ya Rasulullah, saya sudah berbuat dosa, tolong bagaimana caranya supaya saya disucikan dari dosa itu. Begitu Nabi tanya, apa dosamu? Dia nggak berani cerita, saking malunya. Ya Rasulullah, astahi min an aqula, sangatlah malu aku itu harus bercerita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata lagi, atastahi minni an takhbarani an dzambika wa lam tastahi minallahi ta'ala wa huwa yarak. Apakah kamu malu menceritakan dosamu kepadaku, sedangkan kepada Allah saja kamu tidak malu, sedangkan Allah itu melihat. Ini pertanyaan Nabi ya. Pertanyaan Nabi
dengan rona wajah yang marah. Orang datang cerita, ya Rasulullah, aku udah berbuat dosa, tolong gimana diampuni dosaku. Dosamu apa? Enggak berani cerita. Lalu kata Nabi, kamu malu cerita dosamu padaku, sedangkan pada Allah kamu tidak malu, sedangkan Allah itu maha melihat. Lalu Nabi berkata, qum, berdirilah kamu, fakhruj, keluar. Disuruh pergi sama Nabi. Kesal ya. Fakhruj min indi, keluarlah engkau dari sisiku, hatta la tanzilan naru alaina, agar tidak datang azab kepada kami, kata Nabi. Tidak ada orang pendosa itu bisa jadi sebab azab untuk orang lain juga, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Mendengar Rasulullah suruh pergi tadi itu, orang tersebut, fa kharajar rajulu, maka keluarlah laki-laki itu, khaiban wa aisan, dalam keadaan yang putus asa, lemah, pergi dia, wa bakian, sambil menangis, min indir Rasul, dari sisinya Rasul. Ya, disuruh pergi Rasul, siapa lagi yang diharapkan ya? Kalau Rasul saja sudah nyuruh pergi, beginilah kira-kira dosanya itu. Besar sekali lah dosanya. Satu-satunya orang yang bisa memberi syafaat, bisa memintakan ampun untuk umatnya, yang langsung dikabulkan, itu Rasulullah. Rasulullah saja sudah nyuruh pergi, pastilah putus asa, sedih, menangis. Ini orang begitu. Faja'a Jibril wa qala, setelah orang itu pergi dari Nabi, malaikat Jibril datang menghampiri Nabi. Orang yang tadi itu menangis pergi, sudah putus asa lah, entah mau ngapain dia. Lalu Jibril datang menemui Nabi. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini kata Nabi, kata Jibril ya. Lam aistal asi walahu kafaratun li dzambihi wa in kanat katsirah. Jangan putus asa kalau ada orang yang berbuat maksiat. Jangan putus asa. Artinya setiap maksiat mesti ada ampunannya. Walahu kafaratun li dzunubihi wa in kanat katsiratun. Bagi orang tadi itu sudah ada kafarat dari dosanya, meskipun dosanya itu banyak. Faqala Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wa ma kafaratuhu ya Jibril, apa tebusan dosanya tadi, apa kok sudah ditebus dosanya? Qala, berkata malaikat Jibril, lahu sabiyyun saghirun. Orang yang datang tadi itu punya anak yang masih kecil. Punya anak masih kecil. Fa iza dakhala fi baitihi, apabila orang yang tadi datang itu ketika dia habis main pergi kemana-mana, dia datang pulang ke rumahnya, kata malaikat Jibril, wasabiyun yastaqbiluhu, lalu ia ini memeluk, mencium anak kecilnya itu. Fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulati aw ma yafrahu bihi. Lalu orang tersebut memberikan sesuatu daripada makanan kepada anak tersebut, dan menjadikan anak tersebut memberinya perkara yang bisa menyenangkan hati daripada anak kecilnya itu. Itu amalnya. Fa iza farihas sabiyyu, maka apabila bahagia anak kecil itu, yakunu kafaratan li dzambihi, jadilah kebahagiaannya itu penebus atas dosa-dosanya. Coba, belum didoakan Nabi supaya diampuni, sudah diampuni Allah gara-gara berbuat baik kepada anak kecil. Bagaimana kalau berbuat baiknya kepada anak yang besar? Bagaimana yang berbuat baiknya itu kepada anak yatim? Bagaimana berbuat baiknya itu kepada semua sesama muslim? Nah, ibu sekalian, ini semua adalah faedah bersaudara. Tanpa bersaudara pasti bermusuhan. Ketika bermusuhan pasti mendapatkan yang sebaliknya. Ketika orang bersaudara saling menyenangkan hati, dapatnya seperti ini, maka kebalikannya orang yang bermusuhan mendapatkan perkara yang lebih buruk daripada perkara-perkara yang buruk. Bahkan orang yang memutuskan persaudaraan gara-gara bermusuhan oleh sebab apapun itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan ia dijanjikan dan disiapkan azab baginya kalau memang niatnya itu seperti itu. Nah, ibu sekalian,
Demikian saja membaca kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah Lisaliki Thariqil Akhirah pada kesempatan ini. Ada beberapa keterangan-keterangan yang sudah kita baca. Kesimpulannya, apa yang bisa kita ambil dari kitab ini, bahwa kita itu mestilah mencoba dan berusaha untuk menjadi orang yang menjadi sebab kebahagiaan untuk orang lain, jangan yang sebaliknya. Jadi yang orang kesulitan ya dibantu, anaknya ya disayangi ya, anaknya juga anak orang lain, sesama muslim, bahkan di luar muslim sekali, selama tidak memusuhi orang muslim, maka kita hak untuk berbuat wajib untuk berbuat baik kepada mereka semuanya. Jadi semoga dengan adanya majelis ta'lim, semua orang jadi tambah rukun ya, ibadahnya jadi tambah baik, sama-sama enak kalau bermajelis itu. Kalau bermajelis itu enak, ibadahnya sama-sama ya kan? Ibadahnya sama-sama. Jadi kita enggak berbuat baik sendirian, tapi juga mengajak orang lain untuk berbuat baik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, kalau ada yang ingin nanya boleh, nambahkan juga boleh.